di sini telah hadir di studio kita, yaitu narasumber kita Dr. Gemma Nurifa SPKJ MKes selaku spesialis jiwa, dan teman istimewa kita ada Hilman. Baik Dok, kita langsung saja ke tema kita hari ini. Di satu sisi di teman istimewa kita itu sekarang bertepatan dengan HDI ya Dok ya. Di tanggal, setiap tahunnya itu di tanggal 3 Desember gitu ya Dok ya. Nah mungkin maknanya ini apa Dok kira-kira untuk HDI dan juga teman istimewa kita itu? Ya, terima kasih Kang Sidik. Jadi HDI ya, Hari Disabilitas Internasional ya. Jadi semua seluruh dunia berarti kan memperingati Hari Disabilitas Internasional itu setiap tanggal 3 Desember gitu. Awalnya tahun 1992 ya, dicanangkannya oleh PBB waktu itu, ketika penyandang disabilitas menyerukan persamaan hak yang dalam kehidupan. Jadi tahun 2021 ini juga diperingati ya, setiap tahun juga diperingati di Indonesia ini ya. Kita ya makna dari peringatan ini adalah pertama ya, kita sebagai umat manusia gitu ya, masyarakat diingatkan kembali bahwa ada saudara-saudara kita gitu ya, penyandang disabilitas gitu. Kemudian bagaimana masyarakat itu menghilangkan stigma ya, kasih. Jadi stigma itu kadang-kadang masih ada ya, jadi stigma negatif, jadi anggapan negatif dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Padahal mereka itu sama-sama makhluk Allah ya, mempunyai persamaan hak ya, hak untuk hidup, hak dalam semua. Karena sudah ada ya undang-undang penyandang disabilitas di Indonesia ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Di situ disebutkan ya tentang hak-hak penyandang disabilitas, misalnya untuk hidup ya, hak lepas dari stigma, kemudian hak untuk mendapat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat hak-haknya itu ya sama aja dengan semua hak yang diperoleh semua manusia begitu. Jadi sebetulnya untuk penyandang disabilitas juga masih mempunyai hak untuk sama dengan orang-orang yang non disabilitas. Betul ya, sama. Dan juga mungkin, tapi di sini dampaknya ketika orang yang disabilitas itu ada terkena anak-anak mungkin ya. Kalau anak-anak ini dampaknya bisa terjadi ke pendidikan gitu, seperti itu Dok. Dan juga untuk yang dewasa itu, yang dewasa mungkin mereka contohnya tidak bisa berkomunikasi dengan publik gitu ya, atau tidak mendapatkan aspek kehidupan yang baik gitu. Nah mungkin kalau untuk menurut pandangan dokter itu bagaimana Dok ketika seperti itu? Ya, jadi kalau disabilitas itu sebetulnya luas ya. Jadi kalau dari undang-undang ini pengertiannya itu seseorang yang mempunyai hambatannya dalam segi fisik ya, misalnya fisik itu ya tunadaksa, misalnya yang kurang, katakanlah dia kaki, tangan gitu ya. Kemudian intelektual ya, kita sebut disabilitas intelektual. Kemudian mental, sensori itu misalnya dia tunarungu ya, tidak bisa mendengar, tunanetra, tidak bisa melihat, itu gangguan sensori. Jadi sangat banyak. Nah ini kalau kita lihat jadi apa hambatannya, tentu ada juga kan hambatan di komunikasi ya, seperti anak dengan disabilitas intelektual, kemudian yang tunarungu, tentunya kan hambatan dalam komunikasi. Yeah. Nah, kemudian apalagi yang lain, misalnya pendidikan, bagaimana misalnya yang tunanetra ya mendapatkan pendidikan. Kemudian tadi yang dewasa yang misalnya ada bisa ya, misalnya seorang sudah menempuh pendidikan. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan ya, apakah institusi atau ya tempat-tempat pekerja itu menerima enggak gitu. Nah itu yang dewasa mungkin masalahnya di situ, di pekerjaan ya, atau yang lain-lainnya, hak untuk berkomunikasi ya, seperti itu. Baik, tapi penyandang disabilitas itu sebetulnya mereka bisa nggak sih Dok mengikuti kegiatan sosial masyarakat gitu? Kadang kan masyarakat itu memandangnya kalau misalnya ini mah maksudnya
sudut pandangnya ya. Ini kalau misalnya orang disabilitas itu ya udahlah diabaikan gitu ya. Jadi mereka tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat atau kegiatan sosial ekonomi gitu. Nah, apakah bisa penyandang disabilitas itu mendapatkan kayak kegiatan sosial yang bisa membantu masyarakat gitu? Iya, iya, tentu saja bisa gitu ya. Kalau pertanyaan bisa atau tidak, tentu bisa gitu. Tapi kemudian kita kan melihat keterbatasannya itu dalam bidang apa gitu ya. Kalau ya tentunya berbeda kan, ada yang keterbatasan secara fisik mungkin itu sebetulnya bisa ya, karena secara intelektual mereka juga baik gitu, nggak ada hambatan. Tapi kalau ada yang keterbatasan dalam intelektual mungkin itu ya, jadi nah di sini kan perlunya deteksi dini ya, deteksi dini kemudian intervensi dini. Apabila deteksi dininya terlaksana kemudian intervensinya juga dilakukan, mereka akan bisa gitu ya, seperti ya tadi kan di lingkungan sosial bisa ya. Nah, dengan catatan memang masyarakat atau lingkungan itu menerima gitu ya, mungkin kan ada sedikit ya kekurangan atau mungkin mereka akan ada sedikit perbedaan ya. Jadi perbedaan gitu ya. Perbedaan, makanya Kang Sidik, orang-orang dengan disabilitas itu mereka tidak mau disebut disabilitas ya, karena kalau disabilitas kan keterbatasan. Betul. Padahal kita semua sebagai manusia juga kan nggak sempurna. Ya, pasti betul. Punya keterbatasan, kekurangan dalam satu sisi ya, gitu ya. Betul. Makanya mereka itu difabel aja ya, different ability. Jadi mereka mempunyai kemampuan tapi kemampuannya berbeda gitu. Bukan kekurangan tapi perbedaan. Jadi kita akan lihat para penyandang difabel ya. Jadi saya mengatakan difabel, mereka punya prestasi juga. Misalnya Paralimpiade, Kang Sidik Paralimpik ya. Paralimpik. Ternyata mereka juga berprestasi. Iya, ya. berprestasi di situ. Terus kalau kita lihat juga di luar, mereka punya prestasi gitu ya. Ada yang jadi guru besar ada, jadi guru besar, pemegang Nobel ada gitu ya. Ya seperti itu. Justru malah orang-orang yang disabilitas itu ketika kita melihat dengan sudut pandang kita itu diabaikan gitu, tapi ternyata ada yang IQ-nya itu ternyata lebih dari manusia orang-orang yang non disabilitas justru ya, justru lebih pintar gitu ya. Iya. Nah itu mungkin ilmu yang baik untuk orang yang non disabilitas, bahwa disabilitas itu jangan dipandang sebelah mata gitu ya, harus sama gitu. Betul ya, sebagai makhluk Tuhan, karena kita kan melihat kalau ciptaan Allah itu tentu sempurna ya, nggak ada yang cacat kan gitu. Betul. Jadi makanya kalau kita lihat juga ada beberapa misalnya penyandang cerebral palsy ya. Nah itu ternyata mereka hafal Al-Quran ya, kalau di YouTube kan ada itu ya. Jadi kalau di satu sisi ada kekurangan, di sini kelebihan. Nah itulah keadilan Allah kalau saya lihat seperti itu ya. Ya betul. Baik, mungkin di sini ada yang saya ingin tanyakan juga dari sebelumnya ini, Dok, mungkin berkenaan dengan HDI ya, yang HDI yang kita bahas hari ini. Yang pentingnya memperingati HDI itu intinya apa, Dok? Pentingnya gitu. Iya, pentingnya sih kalau menurut saya tadi kan kesadaran bahwa kita beragam ya, selalu beragam kan di dunia ini. Kemudian tadi stigma itu jangan ada lagi ya, stop bullying kan, stop bullying gitu ya, baik dengan verbal ataupun dengan isyarat ya, jangan seperti itu. Kita terima, jadi jangan melihat itu pas sesuatu yang aneh atau berbeda, jangan, sama aja, karena kita juga kan sebagai manusia tadi saya katakan punya kekurangan ya yang tidak terlihat oleh orang lain gitu ya. Nah terus yang penting lagi ini di Indonesia itu ya, saya harapkan kan sekarang ada sekolah inklusi ya. Nah sekolah inklusi itu jangan di kotak-kotakan, misalnya ini mah inklusi ya, ini tidak gitu ya. Nah itu kalau saya sih berharap di Indonesia ini semuanya itu sekolah itu inklusi ya. Inklusi itu artinya bisa menerima keberagaman ya anak-anak gitu ya. Ya tentu sesuai dengan ini yang kapasitasnya gitu ya. Kemudian di dalam pekerjaan juga inklusi ya. Saya lihat juga ada beberapa
BUMN, kemudian ada beberapa perusahaan yang sudah menerimanya. Kalau di Amerika memang anak-anak autis itu kan masuk juga ya difabel differential ability ya, jadi dia punya kemampuan yang lain, dia mampu dalam memori ya, kemudian dalam IT. Jadi di satu perusahaan di Amerika itu justru hanya menerima individu autistik. Ya. Justru di luar sana itu yang disabilitas itu justru lebih dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan tertentu ya, karena kemampuannya yang sangat luar biasa ya. Terus mungkin ada hak apa sih yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas itu? Iya, jadi hak-hak tadi ya sama ternyata kalau di undang-undang ya. Jadi hak hidup ya, untuk terlepas dari stigma, hak privasi, hak pendidikan, pekerjaan, kemudian hak untuk kesehatan juga, hak untuk di dalam politik juga ya, itu banyak ekonomi gitu di undang-undang itu semua hak-hak itu ada dalam penyandang disabilitas. Tapi kalau saya tekankan di sini yang penting itu kan pendidikan, kemudian pekerjaan ya, dan lepas dari stigma itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri, saya mungkin melihat yang agak belum pernah mendengar atau bagaimana, jarang itu yang memperkerjakan disabilitas itu, karena kalau yang di luar kelihatan di luar Indonesia gitu ya, itu kan sudah jelas tadi ya bahwa disabilitas itu sangat dibutuhkan gitu dalam satu perusahaan tertentu. Tapi kalau di Indonesia mungkin kayaknya agak kurang gitu ya, seperti ini. Ya, kalau sebetulnya kalau di undang-undangnya kan sudah ada aturannya, saya juga ada. Jadi harus sekian persen itu ada, ya seperti di pendidikan, di pekerjaan itu harus, mungkin pelaksanaannya belum ya gitu. Jadi kan sebenarnya kalau pekerjaan itu bisa bekerja atau bisa juga kan wirausaha ya. Jadi bisa, itu kan lebih bagus kalau menurut saya ya. Jadi tidak tergantung dari orang, justru bisa bekerja sendiri atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu, bisa ya gitu ya. Nah, kalau anak disabilitas itu mungkin dipakai oleh perusahaan tertentu, kalau di sisi lain itu bisa berprestasi nggak dok? Kalau di luar dari pekerjaan gitu, apakah berprestasi dari segi pendidikan, atau bagaimana, atau di kompetisi lainnya? Iya, bisa. Jadi sebetulnya sama aja, mau disabilitas mau tidak gitu ya, mereka kan mempunyai bakat di bidang tertentu ya, misalnya apa ya, seni ya, seni musik gitu, gambar ya, kemudian apalagi dalam olahraga ya, dalam agama misalnya Al-Quran ya bisa. Jadi ada yang hafal ya, ya sebagai hafiz lah gitu ya bisa. Jadi tergantung aja bakat-bakat mereka bisa. Kalau didukung gitu ya, terutama oleh keluarga, itu bisa mereka berprestasi ya. Ternyata lebih luar biasa dari orang-orang non disabilitas. Iya kan. Kalau saya nggak bisa gambar ya, kalau mereka bisa gambar harus bagus gitu kan. Benar. Karena saya juga suka lihat mereka itu ternyata IQ-nya lebih pintar. Dia bisa menghafal atau bisa menanggap, membaca hanya dengan sekian menit, bisa menalar gitu ya. Iya, bacaan tersebut, memorinya ada memori tertentu. Gitu. Lantas apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap penyandang disabilitas? Ya, kalau masyarakat tadi kan ya menerima. Jadi kalau menerima ya udah menerima apa adanya ya. Jadi kalau di sini kalau masyarakat itu kan ada masyarakat luas, tapi masyarakat yang terkecil adalah keluarga ya. Betul. Nah, keluarga di sini kan ayah ibu pertama itu menerima aja, dan memang dikasih sama Allahnya anak seperti ini, pasti itu Allah itu yang melihat. Nah, kamu dipilih gitu ya, orang tuanya itu jadi mampu gitu kan. Pasti kita kan tidak, Allah itu memberikannya sesuai dengan kemampuan kita ya. Walaupun kalau di awal ya udah gimana nih, orang tua mungkin ada sedikit down ya kalau di awalnya gimana, tapi kemudian kan dari situ harus bangkit ya, mencari jalannya seperti apa ya. Penting kan tadi ya deteksi dini gitu, jadi sesuai lah dengan hambatannya apa ya, mengunjungi
mengunjungi profesional, kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya, dan perlu kesabaran ya, ketekunan ya gitu. Terus ya tadi di sekolah juga kan kadang saya suka ngecek gitu, ini menerima nggak anak ini, tapi sekolah umum ya, bukan sekolah luar biasa kan. Kalau sekolah luar biasa pasti menerima. Sekolah umum saya suka ngecek, tes gitu, saya telepon, menerima nggak anak apa gitu, anak autis. Oh enggak langsung gitu jadi padahal mungkin mereka mungkin kurang mengerti sebetulnya ya, jadi atau mereka kurang paham bagaimana sih caranya ya mendidik anak-anak. Ini anak berkebutuhan khusus kan istilahnya ya. Padahal kalau kita kasih tahu seperti ini ya biasa aja gitu, bisa seperti itu sih. Bahkan ditangkap ya dok ya, tentang disabilitas. Nah mungkin yang seperti itu lalu ya teman-teman sudut pandang dari sebuah pendidikan atau seperti apa gitu ya, yang langsung menolak gitu ya orang-orang disabilitas itu, karena mungkin mereka nggak paham gitu ya bagaimana cara mengajarnya, karena di sini maksudnya orang-orangnya, aduh saya nggak bisa nih, dia udah pesimis sendiri gitu ya dulunya. Terus juga mungkin gini dok, orang tua tuh kadang saya yang ditakutkan tuh orang tua tuh ketika memang melahirkan terus memang anaknya sudah dengan keadaan disabilitas gitu ya. Nah itu ada orang tua yang yang down gitu. Jadi dia menyerah dengan bagaimana harus mendidik anak disabilitas tersebut gitu. Mungkin sama ya dengan mendidik anak yang seperti biasanya gitu ya. Iya, sebetulnya lebih harus punya ekstra ya, tentu ekstra ya. Jadi dari segi mental juga harus persiapan orang tua itu ya. Kalau awalnya ngedown gitu pasti ya, itu kan tahap-tahap penerimaan ya, dari menolak gitu ya, tidak menerima, menolak. Dan bisa juga orang tua itu depresi ya, tapi akhirnya kan mencari jalan kemudian bangkit gitu. Nah jadi diharapkan orang tua itu cepatlah bangkitnya ya, jadi nyari pertolongan gitu ya. Ya tentu dengan ekstra, kalau menurut saya sih ya harus lebih sabar juga gitu ya. Nah, tapi insya Allah hasilnya sih ada deh. Insya Allah hasilnya ada dengan berikhtiar ya dok ya. Jangan pantang menyerah gitu. Karena itu juga mungkin anugerah dari Allah SWT ya untuk bisa mendidik anak ya dengan baik. Baik dok, mungkin kita langsung ke Hilman. Di sini ada teman istimewa kita nih ya, yang sudah hadir di studio juga nih di Sahabat SMB. Di sini ada teman kita yang sangat istimewa ya, yang telah hadir di studio ini ada Hilman ya. Saya nanya nih ke Hilman ya. Namanya siapa? Muhammad Hilman dari Sugema SPD. Ada ujungnya juga. Ini ada gelarnya juga yang disebutin ya. Hilman, nama ayah siapa? Ayah Sapari, Ibu Dr. Gemma Nuripa. Dr. Gemma, dok, ini Hilman ya? Iya. Berarti ini dokter sangat luar biasa sekali ini saudara Hilman ya. Luar biasa, saya sangat salut banget dengan Dr. Gemma ini, perjuangannya dengan ekstra yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Gemma. Hilman punya kakak, namanya siapa nama kakak? Dr. Giano Siva. Dr. Giano Siva. Nah, Hilman kuliah atau udah selesai? Udah selesai. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung. Luar biasa lulusnya di UMB, Universitas Muhammadiyah Bandung dong ya. Nah, di sini memang bisa ngaji nggak? Coba ngaji. Bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut fa'jib basata min fudur summa jib
بصرك اللتين ينقلب إليك بصر خاسئا وهو واسع فقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Sangat menyatu sekali, Dok. Itu surat apa? Al-Mulk Al-Mulk surat berapa? 67 Al-7 berapa ayat? 30. Artinya apa, Hilman? Kerajaan. Kerajaan. Bisa berapa kali, Hilman? Bisa. Bisa. Coba tanggal bulan sekarang tanggal berapa? 3 Desember. Tanggal yang lahir. Ya. Hari lahir. Nah, Hilman, Kang Sidik. bisa tepat tanggal lahir saya. Tebak hari. Tebak hari ya, 13 Mei Tahun 1994. hari apa? Nah, hari apa itu? Hari Jumat. Luar biasa sekali loh, luar biasa sekali. Sahabat Rasulullah, saya benar, hari itu adalah hari Jumat saya lahir, 13 Mei 1994 adalah tepat hari saya itu di hari Jumat, dan Hilman bisa menebaknya luar biasa sekali. Hilman, kegiatan sehari-hari apa aja, Hilman? Kegiatan sehari nulis mushaf, olahraga treadmill, terus berenang. Berenang. Terus sehari-hari apa? Di rumah Membaca Quran, belajar tahsin sama Ustaz Amal di Makdis. di Makdis. Di Makdis. Cita-citanya menjadi apa, Hilman? Ingin jadi waris swasta dan guru mengajar. Guru mengaji. Guru mengaji. Guru mengaji. Guru mengaji. Mau meneruskan kuliah, Hilman? S2 di Unpad Jatinangor. Jadi mau meneruskan ya, Dok ya? Masih ingin mau meneruskan lagi ya. Alhamdulillah sekali. Baik, Hilman, terima kasih banyak, Hilman, pertanyaannya. Tunggu di sini. Iya, Dok, ini luar biasa sekali Hilman ini ya. Ternyata kemampuannya sangat di atas rata-rata sekali. Dia bisa menghafal Al-Mulk, surat tadi Al-Mulk ya, buat ya membaca Al-Quran dengan dihafal sendiri ya. Dia udah bisa menalarnya ya. Terus juga udah bisa menebak yang paling tidak terduga itu adalah menebak hari lahir itu sangat luar biasa sekali, Dok. Saya aja bahkan nggak bisa menebak hari dokter hari apa. Dan teman-teman yang lain kalau nebak ke saya tahun, hari, bulan, hari apa gitu, wah saya udah tebak atau enggak tebak gitu. Jadi di sini memang ada pesannya juga nih buat sahabat RSMB atau teman-teman yang menyaksikan live Instagram, itu kita harus jangan memandang sebelah mata itu yang orang disabilitas, karena mereka itu orang yang sama dengan kita dan kemampuan sama dengan kita, bahkan bisa lebih kemampuannya dengan kita. Jadi ini sangat luar biasa sekali, dan ini pelajaran buat kita semua ya. Baik, Dok, mungkin itu tadi pertanyaan terjemahan cukup sampai situ. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin dari audiens ya, Dok ya. Sambil menunggu pertanyaan dari audiens, boleh minum dulu silakan, Dok. Oh iya. Gimana? Silakan boleh minum dulu. Mau minum? Oke. Lagi break ya? Lagi break atau enggak? Tetap live. Nah, buat teman-teman nih ya yang baru gabung di Instagram kami atau di live Facebook dan juga live YouTube kami, bahwa Anda sedang tergabung di acara Ngobrol Sehat bareng Kang Sidik ya, dengan temanya yaitu mari bergandeng tangan dengan teman istimewa kita. Itu. Baik, kita langsung ke pembahasan pertanyaan atau diskusi yang selanjutnya gitu ya, Dok ya. Nah, ini mungkin yang disabilitas tadi itu mungkin akan bisa kembali normal, Mbak, ya, Dok ya. Iya, terima kasih Kang Sidik. Jadi mungkin saya contoh aja ya, tadi anak saya Hilman ini. Jadi dia umur menjelang 4 tahun ya, didiagnosis autisme ya. Umur 4 tahun? Umur 4 tahun ya, karena
karena kan mencari-cari dulu ya dokter anak, THT dan lain-lain lah gitu ya. Kemudian baru dapat diagnosis waktu itu kan masih jarang gitu ya, jadi waktu itu malah dari salah seorang dokter di Jakarta waktu itu diagnosisnya. Kemudian dari situ ya saya disarankan untuk mencari terapis gitu ya, terapis di rumah gitu. Jadi harus diajar itu sepanjang ya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus diterapi harusnya ya, idealnya seperti itu. Nah jadi waktu itu jadi mungkin sedikit ya, autisme itu kan dia ada keterlambatan ya, hambatan dalam komunikasi ya, kemudian dalam interaksi sosial dan dalam perilaku. Jadi kalau dalam komunikasi untuk bahasa ya, jadi bahasa itu ya kadang-kadang ya seperti kalau orang tua tuh melihatnya kok belum bicara aja gitu ya, terlambat bicara ya. Tapi tidak semua yang terlambat bicara itu autisme kan, bisa ada yang lain juga. Jadi harus ada yang lain yaitu interaksi sosial ya. Jadi seperti ya nggak bisa berteman ya dengan nggak bisa mengadakan interaksi, jadi nggak bisa berteman. Kemudian kontak mata juga nggak ada ya. Kemudian perilaku ada yang diulang-ulang. Nah itu ciri-ciri autisme itu ada semua ya di Hilman. Kemudian dari situ kami mencari yang tempat terapi. Di terapi kemudian kebetulan ya mungkin ya alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau untuk tadi ada kemampuan di memorinya juga, kemudian mungkin intelektualnya juga ya alhamdulillah ya, mungkin rata-rata lah gitu ya, cukup ya. Jadi waktu itu saya mencari sekolah, nah kan sulit tuh mencari sekolah. Jadi di Bandung tuh baru ada 1-2 sekolah inklusi ya, itu mah rezeki aja Hilman masuk ya ke sekolah inklusi TK ya 2 tahun, kemudian SD juga inklusi sampai diteruskan SMP SMA-nya inklusi gitu ya. Jadi di situ ya kalau saya lihat peran lingkungan sekolah itu sangat besar ya pengaruhnya. Jadi Hilman juga diajar ngaji itu di sekolah ya, dari TK Ikro, kemudian itu di SD itu ya udah hafal juz berapa? Juz hampir 50 juz, hampir 15 juz. Hilman juz 30 kan hafalnya waktu TK ya? Iya. Waktu SD. Iya. Waktu SD ini juz 30 udah hafal gitu ya. Terus kemudian saya juga tahunya dari gurunya, ini Hilman bisa nambah hari, saya juga kaget gitu ya. Memang ada kemampuan anak autis seperti itu gitu. Yang lain ada anak autis yang lain seperti itu, bukan hanya Hilman ya. Itu saya tahunya dari gurunya. Kemudian Hilman itu waktu TK sambil berbaring itu ngelihat Al-Quran kan di belakang itu ada indeks Al-Quran ya. Ada indeks kan, jadi misalnya Al-Fatihah, Al-Baqarah itu berapa ayat tuh ya. Nah itu dia lihat, dan mungkin itu terekam. Kalau saya sih waktu itu nggak tahu gitu. Makanya Hilman langsung ya mungkin sebetulnya waktu itu juga hafal, tapi saya kan nggak tahu ya. Ya kenapa? Ada ya. Jadi ternyata bisa menebak surat-surat yang lain juga gitu. Adanya di juz berapa gitu, jadi ada mapping tertentu gitu. Bisa ketika baca langsung merekam gitu ya. Di situ gitu. Seperti jalan juga kayak, jadi kadang-kadang Hilman tuh GPS ya gitu. GPS-nya ya. Mau ke sini jalannya apa aja, jalan sini. Oh itu ingat juga dong. Ingat. Misalnya kalau dari sampai jalan yang kecil juga tahu. Misalnya Hilman kalau dari rumah menuju ke Masjid Muhammadiyah itu gimana rutenya jalan? Jawa sama Gacita tuh sama Batu Praja Pejuang Londaya. Ya gitu. Jadi kadang-kadang jalan yang kecil kan kita nggak ingat ini jalan apa, kalau dia tahu gitu. Luar biasa dok ya. Ya begitu ingatnya gitu ya. Ya kayak nomor mobil apa sih? Plat nomornya ya plat mobil. Apa namanya? Yeah. Kalau kota ini apa gitu boleh dites juga boleh, misalnya Jogja apa yang itu bisa. Nanti mau nanya misalnya kota apa tuh mobilnya plat nomor polisi, nomor polisinya ya. Semua kota bisa insya Allah. Hilman mau bertanya lagi, kalau ini Hilman plat nomornya Kota Jakarta
B. Itu mah gampil sudah. Yang lain. Kalau untuk Surabaya? L. Wah, luar Di biasa. Kalimantan ya bisa. Kalimantan. Kalimantan apa? KB. KB. Kalimantan Barat. Kalau untuk Jogja, AB. Sulawesi bisa. Sulawesi, DD. Sulawesi kota apa? Kota eh, Makassar. Kota Makassar coba berapa Dede. pertemuannya? Dede. Jadi luar biasa sekali. Kalau di Bandung ya, kalau Subang berapa? T. Oh. Sudah terjawab lah semuanya, itu bisa terekam loh. Coba satu lagi ya. Kalau plat nomornya Bekasi. B. Di B. belakang K. Belakangnya K. B. K. Luar biasa. Dan ini bisa terekam sekali nih, banyak sekali terekamnya, Iya. memorinya. Coba tanya sekali lagi ya. Ini soalnya ini nggak ada yang minta nih dari audiens yang bertanya lagi nih sama Hilman nih. Coba untuk mau apa ya pertanyaan? Pertanyaan apa ya? Itu aja tuh Al-Quran aja. Coba Al-Quran tuh boleh sekali lagi, jangan plat nomornya. Kita ke Al-Quran aja ya. Surat apa gitu terserah aja. Coba saya pengen, selain tadi kan Al-Mulk ya, saya pengen dengar mungkin Al-Baqarah aja. Coba Hilman. Jadi, Al-Baqarahnya ayat berapa? Ah. Ayat awal. Ayat awal aja, nggak apa-apa. Oh, aja lagi sampai ayat 7. Ya ayat sampai 7 sampai Yang mana? Al-Baqarah ayat 1 sampai 7. ayat 1 sampai 7 mungkin. Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalika kitabul la fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila kama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum lam tunzir la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya itu tadi 7. Lancar sekali, lancar dan tanpa ada patah-patah sama sekali dok. Ini benar-benar kayak rekaman kamera gitu ya. Ketika dibaca itu langsung hafal gitu ya. Dan nama jalan hafal, nama plat nomor mobil hafal, dan juga yang paling luar biasa itu ayat suci Al-Quran. Itu saya aja dok jujur ya, kalau baca Al-Quran itu memang saya suka Al-Quran lancar. Dan juga saya belum tentu bisa seperti Hilman ya. Aduh luar biasa sekali. Terima kasih banyak Hilman. Ya terlepas dari pertanyaan Hilman, mungkin ada yang lain lagi ya dok ya. Mungkin nah ini tadi yang dinamakan disabilitas itu ya. Apakah diagnosa autis itu sama dengan diagnosa medis gitu dok? Kayak keterbatasan fungsinya gitu. Iya. Jadi sebetulnya autisme itu disebutnya perkembang ASD-nya, autism spectrum disorder. Jadi gangguan perkembangan pervasif gitu ya. Jadi pervasif itu karena dia sangat luas ininya ya gangguannya, dan komunikasi kan kita perlu komunikasi tiap hari ya. Interaksi juga perlu ya. Jadi dalam komunikasi interaksi itu suatu hal yang penting gitu ya. Nah itu memang diagnosis medis ya, jadi masuknya ke dalam bidang psikiatri yang bersinggungan dengan anak dan saraf juga ya. Dan psikiatri dalam PPDGJ ya, pedoman pengembangan diagnosis gangguan jiwa, kemudian di DSM 4 atau 5 ya, di DSM itu ada diagnosisnya, kriterianya seperti ini. Nah kalau tadi pertanyaannya apakah ya bagaimana itu maksudnya ya, jadi memang tadi kan kalau dari segi intelektual gitu ya, IQ ini ada yang rata-rata ya
Kemudian ada juga yang kurang ya, jadi misalnya autisme disertai dengan disability intelektual ada, jadi IQ-nya kurang. Tapi ada juga yang memang di atas rata-rata gitu autisme, tapi dia IQ-nya tuh baik. Gitu. IQ-nya baik, lebih baik, ya. lebih tinggi dari yang non disabilitas itu. Ya betul. Lihat ada autisme misalnya dia disertai dengan apa gitu ya ada. Gitu. Jadi kalau kita lihat apa ya dia di komunikasi kan interaksi ya. Jadi kalau intelektual bisa baik ya, intelektual bisa baik. Kemudian kalau secara fisik kan baik itu yang nggak ada ya, kecuali ada kan bisa misalnya autisme dengan gangguan yang lain. Ada juga autisme yang dengan tunarungu, dengan tunanetra ada juga gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya insya Allah yang sempurna ya secara fisik gitu. Seperti itu. Baik. Jadi mungkin yang barusan tadi sudah terjawab. Ini ada pertanyaan lagi dok dari audiens ini ya. Nah ini pertanyaannya, bagaimana agar masyarakat dapat diyakinkan agar penyandang disabilitas dapat diterima oleh masyarakat bahwa mereka juga bisa produktif. Ya seperti ini tadi udah dari awal mungkin ya, tapi nggak mungkin dari audiensnya lagi. Iya, jadi sebenarnya kuncinya di orang tua ya. Jadi kalau stigma itu ya, anggapan negatif itu sebetulnya kalau kita kan biasanya gini, stigma masyarakat ya, tapi sebetulnya stigma orang tua dan stigma diri sendiri gitu. Jadi orang tua dulu gitu. Jadi memandangnya jangan kekurangan ya, sama aja biasa itu dari situ ya. Jadi peranan orang tua itu memang sangat penting. Iya sangat penting karena kan orang tua yang membawa anak ke dokter ya untuk diperiksa, kemudian membawa anak ke tempat terapi, membawa anak mencari orang tua itu yang mencari ini tempat pendidikan yang sesuai untuk anak kita apa gitu ya. Itu peran orang tua. Kemudian tadi ya stigma terhadap diri sendiri. Jadi orang tua itu harus bisa meyakinkan kepada anak bahwa mereka itu mampu, mereka bisa. Jadi seperti saya juga, Hilman pasti bisa gitu ya. Sekarang Hilman ingin S2 gitu ya, saya juga kaget dan dia sendiri yang mau, bukan saya. Dan Hilman mau S2 kan, nah itu ya kan kun fayakun ya, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya insya Allah. Jadi Hilman ya pasti bisa S2 dan ingin di Unpad lagi di negeri. Di Unpad. Yang di Unpad bahasa Arab. Amin ya, mohon doanya. Jadi itu orang tua itu harus benar-benar meyakinkan dan kalau saya sih ada ini ya dari segi spiritualnya lah ya. Jadi Hilman itu pasti bisa ya insya Allah ya. Jadi selalu ada Allah gitu ya. Jadi nggak usah takut gitu. Jadi saya juga sampai kalau udah nggak ada, papa nggak ada, Hilman mah insya Allah bisa ya gitu, karena ada Allah yang takut gitu. Itu harus ditanamkan juga segi spiritualnya. Jadi itu memang harus ditanamkan selagi dini mungkin terus menerus gitu ya. Iya betul, terus menerus ya sesuai dengan tingkatan kemampuannya ya gitu kan. Kalau sekarang udah mengerti. Udah mengerti. Jadi dia termotivasi sendiri bahwa dia memang bisa gitu ya dok. Iya, harus gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dok, ini ada dari Susmed juga. Apakah penyandang autis dapat hidup mandiri gitu, dok? Ya, jadi mungkin tadi ya mandiri itu ya kalau kita lihat pengertian mandiri misalnya untuk untuk personalnya dulu gitu ya. Hilman semua bisa sendiri ya Hilman itu ya bisa ya membantu saya juga urusan rumah tangga itu ya. Jadi kalau mandiri itu kan ada basic, misalnya dia mandi sendiri, makan sendiri ya, itu semua harus diajarkan ya. Dulunya ya nggak bisa kan ya diajarkan. Kemudian yang tadi ya kemandirian di lingkungan, saya lingkungan terkecil di tuan rumah ya, Hilman udah bisa segala macam ya, udah bisa bantu mama nyapu, ngepel, ya masak nasi, masak nasi bisa ya, masak, terus nyuci piring, nyuci mobil, terus Hilman juga udah bisa pakai mobil nggak Hilman? Bisa. Bisa nyetir mobil bisa. Udah bisa. Bahkan sekali kita ngajarin juga kayaknya udah langsung mudah ya, langsung cepat. Iya, asal kita ngajarkannya gimana. Saya waktu masih manual jadi angkat
apa sih namanya ya kupling gitu teh setengahnya gitu, jadi dia ngerti setengahnya kan dia harus pasti gitu 1 atau setengah, jadi angkat setengah atau seperempat dia tahu kira-kira, jadi nggak pernah ngajlok gitu ya. Kalau saya waktu belajar mobil kan ngajlok berhenti, kalau dia alhamdulillah nggak pernah berhenti ya, nggak pernah itu. Terus Hilman bisa bepergian sendiri nggak? Bisa. Naik apa? Grab, naik angkot bisa nggak? bisa Naik angkot sendiri, naik Grab sendiri, pesan makanan. Jadi kalau mandiri ya gitu, pergi dicukur sama siapa? Sendiri. Ya pergi ke tukang cukur sendiri, suruh belanja, ya mandiri. Ya itu aja, mau kuliah pergi aja sendiri, pulang sendiri. Ya kalau yang disebut mandiri, ya seperti apa ya tergantung lah ya. Betul. Tapi ini menjawab dari pertanyaan semua yang dijawab oleh netizen ya, atau misalkan orang-orang di luar sana ya, bahwa penyandang disabilitas itu tidak bisa mandiri. Ternyata mereka bisa, bahkan pesan makanan, naik mobil dan sebagainya itu bisa gitu ya. Tapi ya mereka mungkin melihatnya setelah melihat disabilitas tersebut, bahwa ketika memesan makanan atau ke warung mungkin sudut pandang mereka pasti akan melihatnya ya seperti itu ya Dok ya, mungkin ya disabilitas gitu ya. Tapi ternyata di sisi lain ya lebih pintar, IQ-nya lebih dari di atas rata-rata ya Dok, begitu ya. Ya itu ya, jadi lingkungan seperti Hilman kan di sini ya, kuliahnya di STAIM ini sebelah Rumah Sakit Muhammadiyah. Sebelum pindah dia STAIM ya, sebelumnya di Imarat Jurusan Bahasa Arab ya 2 tahun. Nah kalau STAIM sekarang ya bergabungnya menjadi UMB. Ya dulu Hilman kan waktu kuliah suka beli sendiri ya di sini kan. Di sini kan banyak makanan ya, jadi senang kuliah di sini karena banyak makanan ya. Jadi kalau saya lihat sih bagus penerimaannya, apa ya warungnya mungkin awalnya ada beda, tapi ya dia kan makan ngasih uangnya ya, nanya ini berapa ya sama aja. Jadi mungkin karena terbiasa ya, yang tukang warungnya juga tukang makanan juga udah biasa aja gitu. Jadi ya gitu sih. Kalau saya lihat alhamdulillah teman-teman kuliahnya juga bagus ya di UMB ya, dari awal di sekolah yang SD SMP-nya juga kan sangat mendukung, jadi berdoa sekali ya. Alhamdulillah juga mungkin banyak teman juga ya, kalau ya di faktor keluarga juga yang penting ya, jadi orang tua nih, ayahnya, ibunya, kakaknya gitu, terus yang lain-lainnya gitu. Jadi caranya adalah saya menjelaskan pada keluarga itu cara berkomunikasi dengan Hilman itu seperti ini. Awalnya mereka juga bingung, ya sama seperti yang tadi, kenapa institusi pendidikan ya, kalau saya cek itu, saya tes gitu, nggak bisa, nggak menerima, itu karena sebetulnya mungkin kurang mengerti ya. Tapi kalau kita jelaskan caranya seperti ini, mungkin mereka akan bisa menerima. Karena itu ya saya mengharapkan inklusi itu semua lah ya, dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan ya di Indonesia ini. Betul. Tapi kalau kita tuh jika menghadapi orang disabilitas yang sangat aktif, itu sangat aktif banget gitu, maksudnya bukan aktif geraknya gitu, misalkan ya jadi gini, betul, misalnya anak autis kok dia nggak bisa diam waktu hiperaktif gitu ya. Jadi ada anak hiperaktif yang namanya ADHD ya, itu beda dengan autis ya. Tapi kan Kak Siri suka lihat ya, misalnya anak-anak masih kecil kesana kemari, aduh nggak bisa diemnya, gimana caranya gitu ya, mau belajar mau sekolah gitu kan, maksudnya seperti itu ya Kak Siri. Betul, seperti itu. Nah jadi memang di sini peran medis itu ada ya, jadi ada beberapa misalnya ADHD ya, hiperaktif, nah itu bisa diobati, ada obatnya gitu. Terus untuk perilaku tertentu juga ada obatnya. Jadi makanya diagnosis dini itu, deteksi dini harus melibatkan profesional ya, dalam hal ini mungkin lebih tepatnya dokter ya gitu. Jadi untuk kondisi tertentu itu bisa dibantu ya dengan obatnya, di samping terapi yang lain-lain lah, terapi bicara dan sebagainya gitu. Betul. Ya Dok, ini mungkin untuk pembahasan yang tadi itu adalah pertanyaan atau pembahasan yang terakhir, karena mungkin kita keterbatasan oleh waktu gitu. Mungkin ada pesan moral yang ingin disampaikan untuk orang-orang yang sudah mengadakan teman istimewanya.
terima kasih Kang Sidik. Mungkin ya tadi sudah sebetulnya ya, jadi kita bisa melihat di sini ya ciptaan Allah ya yang sempurna ya, nggak ada cacat ya, nggak ada. Jadi malah kita tampaknya jadi lelah ya kalau melihat ciptaan Allah berulang-ulang lagi, nanti kamu mendapatkan kamu lelah ya, jadi lelah dalam melihat. Jadi sebetulnya sangat sempurna ciptaan Allah itu. Jadi di sini akan terlihat kekuasaan Allah ya dalam individu yang kita sebut disabilitas, ternyata ada kemampuan, dan disitulah Allah memperlihatkan keagungannya ya. Gitu. Luar biasa sekali. Ya teman-teman, sahabat SMB, itulah pesan moral yang disampaikan oleh Dr. Gemma SPKJ. Jadi ya mungkin kita jangan memandang sebelah mata orang-orang disabilitas ya, bahkan kita harus bersama bergandengan tangan dengan mereka ya. Baik, kita akan jumpa lagi di sesi kita berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan terima kasih untuk Dr. Gemma yang sudah hadir. Hilman, terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga kita diberikan kesehatan selalu agar kita bisa bertemu lagi nanti ya. Baik, untuk teman-teman, mohon maaf kita harus undur diri pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.